Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukma Awalia. Di sini saya perwakilan perkenalan dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah komunikasi antar budaya dengan dosen Ibu Eka Perwitasari Fauzi. Tugas besar 1 dari kelompok 5 yang berjudul mengelola konflik antar budaya Sunda dan Jawa, gegar budaya dan teori negosiasi Ting Tomi. Kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Devi Sukma Awalia, Aulia Clarita Azhari, dan Nadila Ratnasari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami perbedaan budaya Jawa dan Sunda. Masyarakat Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya yang sangat banyak, termasuk dua suku besar di Pulau Jawa, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Meskipun hidup berdampingan, namun akan selalu ada perbedaan budaya, bahasa, tata krama, dan kebiasaan antara keduanya yang tentunya dapat memicu konflik. Pengelolaan konflik ini memerlukan pemahaman tentang dinamika interaksi antar budaya, termasuk fenomena gegar budaya dan strategi negosiasi yang tepat. Kami kelompok 5 akan membahas cara mengelola konflik antar budaya Jawa dan Sunda dengan menggunakan kerangka gegar budaya dan teori negosiasi muka Fast Negotiation Theory dari Stella Ting Tomi. Sebelum kita melakukan pembahasan soal konflik antara suku Jawa dan suku Sunda, di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit sejarah antara suku Jawa dan suku Sunda yang terjadi pada tahun 1350 Masehi, yaitu Perang Bubat yang bermula dari rencana pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan Dyah Pitaloka Putri Prabu Linggabuana dari Sunda. Namun, Majapahit Gajah Mada yang ingin mewujudkan Sumpah Palapa menganggap kedatangan rombongan Sunda sebagai penyerahan diri yang ditolak oleh Prabu Linggabuana. Dari kejadian tersebut mengakibatkan adanya kesalahpahaman yang akibatnya terjadi pertempuran yang berujung pada kematian Sang Prabu dan sebagian besar rombongannya. Perang ini mencerminkan ketegangan politik dan budaya antara kedua kerajaan dipandang berbeda oleh masing-masing pihak. Pihak dari Sunda menganggapnya penghinaan, sementara pihak Majapahit melihatnya sebagai penaklukan. Tragedi ini tercatat dalam karya sastra seperti Pararaton, Kidung Sunda, dan Carita Parahayangan. Nah, dari adanya sejarah Perang Bubat ini muncullah terjadinya mitos di mana suku Jawa dan suku Sunda tidak diperbolehkan menikah karena dipercaya akan mengadakan konflik di dalam rumah tangga. Namun banyak orang yang tidak memperdulikan mitos ini, namun ada juga beberapa yang masih peduli dan percaya terhadap mitos ini. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai kesalahpahaman makna kata dari suku Jawa dan suku Sunda. Di sini ada kata atos yang dalam bahasa Sunda berarti sudah atau selesai, dalam bahasa Jawa yang berarti keras. Contohnya seperti ini. Saya berkomunikasi dengan teman saya yang dari Jawa. Dia bertanya, "Devi, kamu sudah makan?" Nah, saya menjawab, "Atos." Kemudian teman saya yang dari Jawa ini tentunya akan salah paham karena arti kata atos dalam bahasa Jawa kan keras. Dia akan berpikir, kok saya menjawab pertanyaan dia tidak nyambung gitu. Dia bertanya, "Saya sudah makan belum?" Tapi kok saya malah jawabnya keras gitu kan, tidak nyambung. Kemudian di sana dia akan bertanya, "Maksudnya apa, Dev?" gitu. Kemudian saya akan menjelaskan,
Oh iya, dalam bahasa Sunda atos itu berarti selesai atau sudah, berarti saya sudah makan, seperti itu. Kemudian dia baru paham dan baru tahu bahwa kata atos itu memiliki perkataan yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Nah, dari sini kita harus pandai menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi dengan budaya lain, karena terdapat beberapa kata yang sama dengan budaya lain namun memiliki makna yang berbeda yang tentunya dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau konflik nantinya. Oleh karena itu, kita harus lebih baik menggunakan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menghindari kesalahpahaman makna kata. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.